Di video kemarin gue habis bahas Stan Lee atau The Godfather of Marvel Comics. Kayak yang kita tahu, si Stan Lee udah nyiptain beberapa karakter superhero kayak Iron Man, Thor, bahkan sampai superhero yang bakalan kita bahas, yaitu si Spider-Man. Di sini gue bakalan bahas siapa itu Spider-Man, film-filmnya, dan kenapa dia jadi superhero yang menurut gue deket banget sama kehidupan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama pembuatan karakternya. Spider-Man pertama kali dimunculin di komik berjudul Amazing Fantasy dan tercipta dari pemikiran Stan Lee sama Robin. Gue gak bakalan bahas itu secara detail, soalnya gue udah bahas itu di video gue yang bahas Stan Lee. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke tokohnya. Seorang anak muda namanya Peter Parker. Dia yatim piatu yang dibesarin sama pamannya yang namanya Uncle Ben dan bibinya namanya Bibi May di Queens, New York. Peter digambari sebagai remaja yang cerdas tapi sering jadi korban perundungan atau bullying di sekolahnya. Peter gak memiliki kehidupan yang baik karena dianggap culun. Sama kayak remaja lain yang ngadepin masa pubertas, Peter jatuh cinta sama tetangganya namanya Mary Jane Watson atau sering kita panggil MJ. Tapi dia ngerasa terlalu canggung buat ngungkapin perasaannya. Masuk ke bagian Spider-Man, secara umum Peter Parker diceritain ngunjungin pameran sains. Di sana, dia secara gak sengaja digigit sama laba-laba radiasi. Karena gigitannya, Peter jadi punya kekuatan super mirip kayak laba-laba. Awalnya Peter pakai kekuatan ini buat kepentingan pribadi, tapi pamannya atau Uncle Ben meninggal gara-gara si Peter gak gunain kekuatannya dengan benar. Kalian pasti tahu apa kata-kata terakhirnya si Uncle Ben buat si Peter. With great power comes great responsibility. Nah, gara-gara itu, si Peter menggunakan kekuatannya buat jalan kebenaran dan akhirnya jadi Spider-Man. Si Peter juga nyembunyiin identitasnya pakai token karena gak mau musuhnya tahu dan menggunakan identitasnya sebagai kelemahan buat nyerang. Ada beberapa kekuatan Spider-Man yang paling umum, yaitu Spider-Sense sama Wall Crawling. Spider-Sense berfungsi sebagai penanda bahaya yang bakalan datang. Dan kekuatan satu lagi bisa terjadi karena adanya daya tarik elektrostatik. Kekuatan Wall Crawlingnya rada susah buat dijelasin, jadi intinya dia bisa ngendalin aliran elektron di tubuhnya sendiri. Hal itu ngebuat dia bisa nyiptain ikatan magnetik sampai tingkat molekul dengan permukaan apapun yang dia sentuh. Akhirnya kita masuk ke film-filmnya. Gue bakalan kasih tahu pendapat gue tentang semua filmnya dari sisi Peter Parker dan Spider-Man menurut pandangan gue sendiri. Jadi no baper ya. Yang pertama, Spider-Man versi Tobey Maguire. I'm gonna put some dirt in your eye. Spider-Man versi ini punya 3 film. Yang pertama Spider-Man tahun 2002, terus Spider-Man 2 tahun 2004, dan yang terakhir Spider-Man 3 tahun 2007. Buat versi Spider-Man Tobey Maguire, menurut gue ini Spider-Man yang paling brengsek dari semua versi Spider-Man. Karena yang pertama dia punya jaring organik, sementara kebanyakan Spider-Man pakai web shooter, dan kekuatan nepelnya yang beda sama yang gue jelasin tadi. Tapi itu yang bikin ini film ikonik. Buat sisi Peter Parker-nya dia 10 dari 10 menurut gue, gak ada yang bisa nandingin aktingnya pas jadi Peter Parker. Culunnya, jeniusnya benar-benar bagus banget aktingnya. Sementara di sisi Spider-Man-nya rada kurang kalau menurut gue. Jokes pas bertarungnya, badannya yang terlalu bulky, bahkan adegan dia nge-swing di kotanya menurut gue terlalu kurang. Sorry aja. Di 3 film ini, Tobey Maguire ngelawan beberapa villain. Yang pertama Green Goblin, Doc Ock, Sandman, dan yang terakhir Venom. This is the sauce that reduces everyone to tears. We have no tears. Yang kedua ada Spider-Man versi Andrew Garfield. Spider-Man versi ini punya 2 film. Yang pertama The Amazing Spider-Man tahun 2012 dan yang kedua The Amazing Spider-Man 2 tahun 2014. Menurut gua Spider-Man ini yang paling comic accurate dan best Spider-Man kalau dari sisi Spider-Man-nya doang. Mulai dari web shooternya, kekuatan wall crawlingnya, adegan berayunnya, jokesnya, sampai proporsi badannya yang ramping. Tapi sayangnya di sisi Peter Parker-nya yang kurang, dia menurut gua terlalu keren buat jadi Peter Parker. Gue juga suka interaksi dia sama si Gwen Stacy atau Emma Stone di film ini, tapi buat jadi Peter Parker, dia sama sekali gak mencerminkan Peter Parker di 2 filmnya. Di 2 film ini dia bisa dibilang ngelawan banyak banget villain. Yang pertama The Lizard, Rhino, Green Goblin, sama Electro. Makanya The Amazing Spider-Man 2 dicap sebagai film yang paling down. Tapi tetap gue suka kedua filmnya. Yang ketiga ada Tom Holland. I never have a stunt double, it's always me. Tom Cruise does a similar thing, I'm the same. I always do my own stunts. 3, 2, 1, go! Greg? Where'd he go? Tom Holland punya 7 film, meskipun setengah dari filmnya bukan film solo Spider-Man. Ada Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, dan yang terakhir ada Spider-Man No Way Home. Gue belum bisa definisiin Tom Holland sebagai Spider-Man karena gue benar-benar belum lihat dia sebagai Spider-Man yang gue kenal.
Kalian pasti tahu kalau Spider-Man itu mandiri, miskin, tapi di versi Tom Holland dia banyak banget dibantu sama Iron Man pakai teknologinya. Sementara di sisi Peter Parker-nya dia nunjukin kalau dia beneran anak remaja, banyak adegan di sekolah dan aktivitas-aktivitas remaja yang gak ada di video Spider-Man tadi. Persahabatannya sama Sina juga gue suka. Mereka bener-bener sahabat kalau gue bisa bilang. Spider-Man versi ini ngadepin beberapa villain kayak Vulture sama Mysterio, dan di No Way Home si Tom Holland ngadepin musuh-musuh Spider-Man lain. Nah, menurut gue Spider-Man bisa jadi superhero yang paling dekat sama kita karena karakternya yang realistis. Mulai dari masalah uang, masalah sosial, sampai tanggung jawab ganda. Spider-Man juga sering belajar dari kesalahannya. Beda sama Superman yang sempurna, berawal dari kesalahan fatalnya yang ngebuat Uncle Ben mati, dan disitu dia belajar buat jadi lebih baik pakai kekuatannya. Spider-Man juga punya julukan dari Stan Lee, yaitu The Everyman, atau artinya orang biasa. Stan Lee mau kasih tahu kalau Spider-Man itu bukan dewa, dia bukan alien, dia cuma remaja biasa dari Queens yang kebetulan dapat kekuatan dari laba-laba. Dah, tamat. Menurut kalian dari 3 Spider-Man tadi, siapa best Spider-Man dan best film menurut kalian? Tulis di bawah. Gue suka bacain komen kalian. See you next video.